warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Nur Azmi dengan nomor induk mahasiswa 0573000564. Saya dari UPBJJ Banjarmasin. Yang pertama yaitu 1. Pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari seseorang komunikator kepada orang lain, komunikan dengan tujuan agar terjadi saling pengertian, perubahan sikap atau tindakan. Contohnya, seorang guru menjelaskan materi pelajaran kepada murid di kelas. Yang kedua yaitu pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Komunikasi dalam penyuluhan adalah proses penyampaian informasi, inovasi, dan pengetahuan pertanian dari penyuluhan kepada petani dengan tujuan mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani agar mau dan mampu menerapkan inovasi tersebut. Contohnya, seseorang penyuluh pertanian menyampaikan cara penggunaan pupuk organik kepada kelompok tani melalui pertemuan lapangan. Soal 2, manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan. Cyber extension adalah platform teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian berbasis digital. Manfaatnya yaitu 1. Akses informasi cepat dan luas. Petani dan penyuluh dapat memperoleh informasi terkini tentang teknologi pertanian, harga komoditas, dan kebijakan pemerintah secara online. Kedua, memperluas jangkauan penyuluhan. Penyuluhan dapat menjangkau lebih banyak petani tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Ketiga, meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani melalui pelatihan daring modul digital dan forum diskusi interaktif. Keempat, mendukung pertukaran pengetahuan. Cyber extension memungkinkan penyuluhan dari berbagai daerah saling berbagi pengalaman dan inovasi. Kelima, efisien waktu dan biaya, mengurangi kebutuhan pertemuan tatap muka yang memerlukan perjalanan jauh. Contoh, penyuluh mengunggah video tutorial cara membuat pupuk kompas dari limbah rumah tangga di cyber extension sehingga petani dari berbagai daerah dapat menonton dan menerapkannya. Soal 3, cara penyuluh mengefektifkan komunikasi. Agar komunikasi penyuluhan berjalan efektif, penyuluhan dapat melakukan hal-hal berikut yaitu 1. Menyesuaikan bahasa dan metode dengan sasaran. Gunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami oleh petani. Kedua, membangun hubungan baik, empati, dan kepercayaan. Penyuluh perlu mendengarkan, menghargai pendapat petani, dan memahami kebutuhan mereka. Ketiga, menggunakan media yang tepat seperti gambar, video, demonstrasi lapangan, atau media digital cyber extension. Keempat, melibatkan petani secara aktif. Ajak petani berdiskusi, mencoba langsung, dan memberikan umpan balik. Kelima, memberikan contoh nyata dan hasil yang terbukti. Petani lebih mudah percaya jika melihat bukti keberhasilan nyata dan inovasi yang disampaikan. Keenam, mengulang dan memperkuat pesan. Pesan penting perlu disampaikan berkali-kali agar benar-benar dipahami dan diingat. Contoh, dalam penyuluhan tentang pembuatan pupuk cair organik, penyuluh tidak hanya menjelaskan teori tetapi juga memperagakan proses pembuatannya bersama petani di lokasi demonstrasi. Soal 4, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil observasi kegiatan penyuluhan pertanian yang saya amati di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Nomor 1, inovasi pertanian yang disampaikan. Dalam kegiatan penyuluhan yang saya amati, inovasi pertanian yang disampaikan adalah penerapan teknik budidaya cabai rawit hiyung secara organik. Penyuluh menjelaskan cara mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia dengan beralih ke pupuk organik cair yang dibuat dari limbah pertanian. Selain itu juga dikenal metode pengendalian hama terpadu agar tanaman lebih sehat dan hasil panen meningkat tanpa merusak lingkungan. Tujuan inovasi ini adalah supaya petani bisa meningkatkan kualitas dan produktivitas cabai rawit hiyung sekaligus menjaga kesuburan tanah.
Nomor 2, tahap adopsi inovasi dan sasaran. Dari hasil pengamatan saya, petani di Desa Hiung saat ini berada pada tahap percobaan atau trial stage. Artinya, mereka sudah memahami manfaat inovasi tersebut, tapi baru mencoba pada sebagian kecil lahan. Hal ini dilakukan karena petani ingin memastikan apakah penggunaan pupuk organik dan pengendalian hama alami ini benar-benar efektif dan menguntungkan sebelum diterapkan secara menyeluruh. Jadi, mereka masih dalam tahap menilai hasil dan menyesuaikan dengan kondisi lahan masing-masing. Nomor 3, faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya petani mengadopsi inovasi ini. Pertama, yaitu faktor ekonomi, karena sebagian petani masih terbatas modalnya untuk membeli alat atau bahan organik. Kedua, faktor sosial, di mana keberhasilan petani lain bisa menjadi contoh dan motivasi bagi yang belum mencoba. Ketiga, faktor pendidikan dan pengalaman. Petani yang sering ikut pelatihan biasanya lebih cepat menerima perubahan. Dan terakhir, dukungan penyuluhan pertanian juga sangat berpengaruh. Karena penyuluh yang aktif memberi bimbingan dan contoh langsung membuat petani lebih percaya diri dan mencoba inovasi yang baru. Sumber referensi Sri Harijati tahun 2025 STAG 411 Dasar-Dasar Penyuluhan Tangerang Selatan Universitas Terbuka.